Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pahit Ngoding. Kenapa Pahit Ngoding? Karena ngoding itu pahit, pahit itu ngoding. Oke, hari ini kita akan membahas soal simulasi OSNP ya, OSNP Informatika tahun 2024. Nah, ini aku dapat soalnya di OSN Toki, silabus provinsi. Nah, ini kemarin yang OSNK, soal yang di sini timbul juga ya sebagai soal simulasi. Nah, jadi kemungkinan ini soal simulasi. Kayaknya gitu sih aku lihat dari kawan-kawan yang lain di grup Telegram. Oke, langsung saja kita mulai. Berbagi candil. Berbagi candil. Deskripsi. Pak Dengklek memiliki N ekor bebek. Pagi hari ini, Pak Dengklek telah membeli M butir candil untuk dibagikan ke bebek-bebeknya. Perhatikan bahwa nilai M di sini bisa saja 0, yang artinya Pak Dengklek sebenarnya tidak membeli candil. Pak Dengklek ingin membagikan candil-candil tersebut sebanyak mungkin kepada bebek-bebeknya selama setiap bebeknya mendapatkan banyak butir candil yang sama rata. Setelah membagikan candil-candil tersebut, sisa candil akan dimakan oleh Pak Dengklek. Tugas Anda adalah menentukan banyaknya candil yang akhirnya dimakan oleh Pak Dengklek. Oke, jadi sebenarnya soal ini tuh kayak gini teman-teman ya. Pak Dengklek membeli M butir candil kayak gitu, lalu dibagi kepada N bebek. Nah, sisanya dimakan oleh Pak Dengklek kayak gitu. Nah, kalau kalian perhatikan pola ini seperti ini sebenarnya adalah suatu operasi modulus sebenarnya atau modulus. Nah, yang mana M itu dibagi dengan N dan sisa dari pembagian itu akan dimakan oleh Pak Dengklek. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya di sini untuk soal A, langsung saja kita kerjakan soal A. Jika Pak Dengklek membeli 100 butir candil untuk dibagikan ke 7 ekor bebeknya, berapakah banyak candil yang akhirnya dimakan oleh Pak Dengklek? Oke, untuk menjawab soal ini aku langsung coba saja ya. Berarti kan kayak gini, 100 modulus 7. Nah, berapa sisanya? Sisanya itu yang akan dimakan oleh Pak Dengklek. Oke, di sini aku mau pakai playground Python aja. Langsung kita coba. 100 modulus 7 itu sama dengan 2. Oke. Jadi nomor soal A1 ini itu jawabannya adalah 2. Nah, kalau misalnya kawan-kawan bingung kenapa hasilnya 2, nah sebenarnya kayak gini ya. 100 dibagi 7 itu dapat berapa? Nah, coba kita hitung dulu 100 dibagi 7. 100 dibagi 7 itu dapatnya adalah 14 sekian ya. Nah, 14 sekian. Nah, coba kita kalikan 14 dikali 7 berapa hasilnya? 14 kali 7 itu hasilnya adalah 98. Nah, saat 14 kali 7 sama dengan 98, sedangkan yang dibeli adalah 100 ya kayak gitu. Jadi sisa yang dimakan oleh Pak Dengklek itu adalah berapa tadi? 2. Iya, kayak gitu. 100 modulus 7 sama dengan 2. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah 2. Bukan 1 sih, A1. Soal A1. Oke, lanjut. Soal A2. Asumsikan Pak Dengklek memiliki 100 ekor bebek. Dari 5 skenario tersebut, skenario berikut manakah yang menyebabkan Pak Dengklek akhirnya memakan butir candil paling banyak? Nah, oke, kayak gitu berarti kayak gini ya hasilnya. Candil yang dibeli dimoduluskan dengan 10. Oke, langsung kita buat di sini. Candil yang beli modulus dengan 10. Pertama 8 modulus 10. Copy 4 5, lalu ada 12 27 64, 12 27 64, lalu terakhir 101 ya tadi. Iya, 101. Nah, hasil dari modus ini kita lihat yang paling banyak. Nah, yang paling banyak berapa? Itu adalah hasil yang menyebabkan Pak Dengklek akhirnya memakan butir candil paling banyak. Oke, kita jalankan. Dan
Hasilnya adalah untuk 8 modulo 10 itu hasilnya 8, 12 modulo 10 itu 2, 27 modulo 10 itu 7, 64 modulo 10 itu 4, 101 modulo 10 itu 1. Jadi jawabannya adalah 8. Nah, 8 itu adalah A ya. Oke, jadi jawaban soal nomor A2 itu adalah A. Oke, lanjut soal A3. Nah, benar atau salah banyak candil yang dimakan Pak Dengklek selalu lebih kecil dari N? Oke, selalu lebih kecil dari N ya. Kita lihat dari sini. Nah, anggaplah kayak gini, 10 ini adalah N-nya. N-nya. Terus yang 8, 12, 27, 64, 101 ini itu adalah M-nya ya. M atau banyaknya apa tadi? Banyaknya candil yang dimakan. Itu selalu lebih kecil dari N. N itu adalah pembaginya ya. Nah, saat di sini kita lihat angka berapapun ya, saat dimoduluskan dengan suatu angka, maka hasilnya ini itu tidak lebih besar dari N-nya atau pembaginya ya. Nah, dari N atau pembaginya ya. Sehingga ini kita bisa coba yang lebih lagi ya di sini. Misal di sini 11 aja deh. Ini kan dekat ya. 11 modulo 10 saat kita jalankan. Ya, hasilnya juga 1. Kalau misalnya lebih banyak lagi nih, 1 dimoduluskan 10, hasilnya juga 1. Atau misal 9 dimoduluskan 10, itu hasilnya 9. Nah, tidak ada satupun kasus yang menyebabkan hasil baginya ini lebih besar dari 10 ya. Nah, sehingga jawaban dari soal A3 ini adalah benar. Oke, kayak gitu. Oke, lanjut. Soal pemrograman. Tulislah sebuah program dengan bahasa C atau C++ sesuai deskripsi cerita dengan format dan batasan sebagai berikut. Perhatikan bahwa untuk setiap kasus uji coba berlaku batas selama 2 detik dan batas memori sebanyak 256 MB. Nah, masukan diberikan dalam format berikut. N, M. Oke, jadi di sini pengguna itu menerima masukan N dan M ya. Nilai N dan nilai M. Keluaran sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya candil yang dimakan yang akhirnya dimakan oleh Pak Dengklek. Nah, oke, jadi saat dimasukkan bebeknya berapa, lalu candil yang dibeli berapa, keluar hasilnya ya, sisanya yang dimakan oleh Pak Dengklek. Nah, ini contoh masukannya 821 keluar 5, 199 keluaran 0, 15 0 keluaran 0. Oke, di sini ada penjelasan. Pada contoh pertama, Pak Dengklek paling banyak dapat membagikan 16 butir candil kepada 8 bebeknya, sehingga setiap bebek mendapatkan 2 butir candil. Sisa candil yang akhirnya dimakan oleh Pak Dengklek adalah 5. Kenapa jadi 5? Karena 21 dikurang 16 itu adalah 5 ya. Oke, lanjut. Pada contoh kedua, karena Pak Dengklek hanya memiliki 1 ekor bebek, maka ia dapat memberikan seluruh candilnya kepada bebek tersebut, sehingga sisanya adalah 0. Nah, pada contoh ketiga, Pak Dengklek tidak membeli candil, sehingga ia maupun bebeknya tidak memakan candil. Nah, ini tidak membeli candil sama sekali, sehingga keluarannya tidak ada ya, tidak ada dimakan. Oke, sub soal 1 mudah. Hanya berisi satu buah kasus uji, yakni ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini banyak bebeknya, lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ini adalah banyak candilnya. Oke, di sini ada sub soal 2 sulit, yang mana masukannya itu antara 1 sampai dengan 10 pangkat 12 ya. Lalu ada M-nya itu masukannya dari 0 sampai 10 pangkat 12. Peringatan, untuk menjawab soal pertanyaan ini dengan benar, Anda mungkin perlu menggunakan tipe data long ya, untuk dapat menyimpan data dengan nilai yang lebih besar. Data integer saja mungkin tidak cukup. Nah, jadi integer itu adalah suatu tipe data yang memiliki batas tertentu ya. Batas tertentu ya, kayak gitu. Misal dari berapa sampai berapa. Jadi kalau misalnya ini sampai 10 pangkat 12 mungkin tidak cukup untuk integer. Nanti kita cek berapa batas dari integer. Pertama kita buat dulu soal untuk yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, kita perhatikan di sini, masukkan. Langsung aku bikin ini compiler. Nah, di sini kosong ya. Aku sengaja bikin kosong sehingga kita bisa bikin programnya dari awal. Nah, masukannya nm, ini prosesnya, keluarannya ini. Oke. Ini masukan, ini keluaran. Nanti ada proses ya. Oke, pertama, kalau misalnya kalian mau mengetik kode C++ ya, C++, jangan lupa kita masukkan include. Nah, lalu di sini ada kurung tag kayak gini ya, kurung tag yang biasa dipakai di tag HTML dan lain-lain. Ini dimasukkan adalah iostream. Include iostream. Begitu ya tulisannya. Coba kita cek. Iostrium ya, benar ya. Oke, aku lupa dikit tulisannya. Sini include iostream. Biasanya karena ini otomatis dibuat ya kalau di web ini, jadi lupa ingat tulisannya. Include iostream. Lalu di sini untuk memudahkan penampilan input dan outputnya ya, tidak perlu menggunakan std nanti. Diketiklah tulisan using namespace std. Nah, ini nanti fungsinya kita buat apa? Itu nanti ada ya kayak gini. Misal aku buka yang tadi playgroundnya, programis. Nah, nanti kalian kalau misalnya menampilkan out atau input, nanti harus ada std kayak gini di depannya. Nah, kalau misalnya menggunakan ini using namespace std, itu bisa dihapus nanti ininya. Ya, kayak gitu. Oke, sudah kayak gini. Lalu di sini kalian bikin fungsi main ya. Nah, main kurung kerawal. Lalu di ujung nih, di akhir ini langsung buat aja return 0 untuk mengakhiri kode. Nah, lalu di sini tadi kan penggunanya diminta untuk memasukkan nilai n dan m ya. Jadi kita deklarasikan aja variabel. Kita buat variabel untuk menampung nilai masukan n dan m-nya. Di sini awal kita buat dengan tipe data integer dulu ya. Nah, jadi kita buat yang tipe data integer dulu. Ini yang mana yang dibuat adalah variabel n dan m. Oke, lalu berikutnya kita mau n dan m ini diproses ya. Nah, proses yang tadi kan kita menghitungnya menggunakan modulo ya, kayak gini modulo. Jadi bisa kalian langsung saja seperti ini. Cout. Oh, bukan. Sin dulu ya. Kita menerima masukan dari pengguna dulu nih. Nah, n dan m-nya sudah dideklarasikan. Kita buat dulu sebuah fungsi untuk memasukkannya. Ya, fungsinya itu menggunakan input, panahnya ke dalam ya 2. Nah, kita sin n-nya dulu, lalu input lagi m-nya, lalu kita tampilkan. Nah, kita menampilkannya tadi adalah m modulus n kayak gitu. Nah, kayak gini aja. Oke, langsung kita jalankan. Oke, langsung kita coba saja untuk kasus pertama. N-nya 8, M-nya 21. N-nya 8, enter. M-nya 21. Hasilnya adalah 5 ya. Oke. Wah, benar? Benar ya. Keluarnya adalah 5. Oke, lanjut. 199. Ini aku run lagi. N-nya adalah 1, lalu M-nya adalah berapa tadi? 999, maka outputnya adalah 0 kayak gitu. Benar, lanjut. Terus berikutnya 15 dan 0 ya. 15 dan 0.
Hasilnya adalah 0 ya. Oke, benar. Nah, langsung saja kita coba ini sub soal 1 tadi yang mudah, yang mana n-nya adalah 1 2 3, m-nya adalah ini. Kita buat run. Oke, n-nya adalah 1 2 3, enter. M-nya adalah 4 5 6 7 8 9 0. Kita lihat hasilnya adalah 39 ya. Oke, jadi outputnya adalah 39 untuk yang ini. Oke, seperti itu. Nah, sub soal 1 mudah. Ini sudah dijalankan ya. Lalu di sini kita buat sub soal 2 yang sulit. Nah, katanya di sini untuk sub soal 2 itu menggunakan long. Nah, oke, sini bisa langsung saja aku ganti tipe datanya menggunakan long. Long itu kalau di kode langsung saja ketikkan long kayak gini. Nah, ini kita tipe datanya menggunakan long. Apa sih bedanya? Sebenarnya secara teknis itu tidak ada bedanya ya. Misal kita coba ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, hasilnya sama, outputnya 39. Cuman di sini ya. Ini aku buka dari website Decoding. Nah, bilangan bulat integer. Jadi setiap bilangan bulat, tipe bilangan bulat integer adalah bilangan bulat numerik dan biasanya digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1, 2, 7, 100 dan lain-lain. Bilangan ini juga mengenal nilai positif dan negatif. Tipe data numerik termasuk dalam bilangan bulat adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada byte. Byte ini ukuran bitnya itu adalah 8 ya. Lalu ada sort. Sort ini bit adalah 16. Itu range-nya yang byte dari negatif 121 sampai dengan 127 ya. Sort dari negatif 32.768 sampai 32.767 ya. Nah, untuk integer, nah kita kan tadi menggunakan integer. Ini dengan tipe data width adalah 32, itu dari sini ya, negatif ini. Berapa ini? Aku malas ya menghitungnya. Sampai sini. Nah, jadi maksimalnya adalah 21 ini 27 ya. Oke. Ctrl C, kita coba ya. Nah, misal di sini ini adalah tipe data integer ya, kayak gitu. Run. Nah, saat kita masukkan ini batas atasnya ya dari integer dan kita enter, nah dia tetap bisa berjalan ya, sehingga bisa menerima masukan selanjutnya ya. Oke, bisa kita coba angka tersebut dimeneruskan. Nah, dia juga mentok nih, nggak bisa nih. Bisa kita meneruskan dengan 3. Nah, dia bisa. Oke, nah, coba misal kita lebihkan sedikit ya, katanya kan nilai ini adalah batas atasnya. Nah, batas atasnya ini kalau misalnya kita mau tuliskan angka berapa misal, nah dia masih bisa nih memproses ya dengan tipe data integer. Nah, misal kita coba lagi ya. Nah, batasnya kita tambahin 1 jadi 8 nih. Nah, 8 ya. Saat kita run, oh salah, ini 8 ya. Lalu aku cek enter. Nah, dia nggak bisa memproses untuk inputan berikutnya. Jadi dia tidak mampu ya, batas maksimal ya kayak gitu. Sampainya tadi adalah 12147483647. Nah, saat ini sampai ini dia bisa memproses, tapi kalau misalnya lebihan sedikit dari itu, lebihan sedikit ya, misalnya di sini ganti dengan 8, dia nggak bisa proses lagi nih. Nah, oke, karena itulah kita di sini mengganti tipe datanya menjadi long ya, long dengan ukuran byte adalah 64. Nah, range-nya itu antara ini banyak sekali nih, berapa nih, sampai dengan ini. Nah, sehingga kalau misalnya ini ya, misal kita ini adalah diganti dengan 8, dan ini kita ganti menjadi long misalnya, harusnya dia udah bisa ya, harusnya bisa. Oke, clear. Kita run ulang. Oh, long. Salah. N-nya nih ketinggalan. Kita coba run. Ya, tadi sampai sini ya, kita ganti menjadi 8. Nah, dia bisa memproses.
Oke, seperti itu. Nah, permintaan dari programnya itu kan 10 pangkat 12 ya. Itu 10 pangkat 12 itu ya banyak lah intinya. Berapa tuh hitungannya tuh? Nolnya 12. 12 ya nolnya. Nah, misalnya sini ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dimoduluskan dengan ini ya. 1 ya. Dimoduluskan dengan 9 misal. Nah, dia bisa. So, kita lebih banyak lagi angkanya. 99999999999 dimoduluskan dengan 9. Nah, bisa dia. Nah, jadi ini adalah programnya. Oke, itu saja untuk soal nomor A. Jika ada yang ditanyakan dan ada yang masih kurang paham ya, silahkan kita bahas lebih lanjut di kolom komentar. Oke, itu saja untuk video kali ini. Adalah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.